juga mempunyai patron. Jadi sekarang ada istilah pekerjaan milenial, influencer. Jadi orang yang biasanya mempengaruhi atau orang yang mempunyai gaya untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya kalau nanti coba tanya putra-putranya atau adik-adiknya, saya yakin mayoritas kenal yang namanya Mary Riana misalnya. Nah, dan yang lain banyak sekali. Saya beberapa kali mengintip anak saya kok suka Mary Riana apa? Mary Riana itu kan pesan-pesannya itu memang bagus, terlepas dari dia praktisi begitu ya, tapi dia bisa benar-benar mempengaruhi. Atau yang lain, tidak hanya Mary Riana. Kemudian kita kira-kira bisa nggak memanfaatkan orang yang punya pengaruh ini untuk menanam pengaruh tentang CU. Selama ini kan kita kadang-kadang sangat pede begitu ya, CU maksud saya, bahwa kita tidak usah terlalu repot waktu buat anggota bagus misalnya. Nah, ke depan untuk menghadapi generasi milenial menurut saya kita tidak bisa dengan merayu dengan cara-cara konvensional gitu ya. Jadi kita juga harus menggunakan mindset mereka. Misalnya ini bayangan saya juga belum tahu berhasil atau tidak. Kita memanfaatkan jasa para influencer ini. Dan begitu jadi juga populer, memenuhi selera milenial dan sebagainya. Kita harus mencoba membranding ke arah sana juga. Itu. Jadi saya ingin tekankan bahwa kita tidak perlu selalu melawankan antara teknologi dengan hal-hal yang konvensional, sikap misalnya, dan tidak harus lagi. Tetapi dengan mengandaikan bahwa kita yang merupakan generasi sebelum generasi milenial ini juga harus mempunyai kebersediaan untuk berubah, untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita harus rela bahwa cara-cara kita yang konvensional itu sudah tidak terlalu disukai misalnya. Nah, ini butuh kerelaan di situ. Nah, di samping kemudian kita juga harus pinter memilih inovasi terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau pasar-pasar milenial. Jadi kira-kira demikian, Bapak. Terima kasih. Syarat menjadi pengurus ternyata ada, Pak Maria. Syarat menjadi pengurus juga ada, harus punya SIM. Ini memang agak unik. Uniknya begini, salah satu contoh saja, di Indonesia sudah beberapa kali juga diselenggarakan kursus kompetensi pengurus. Tapi yang selesai nggak ada. Kami dengan Pak Unal, saya kebetulan seangkatan tahun 2007 itu kursus kompetensi pengurus di Bangkok. 20 berapa Pak? 20 orang. Kita 23 orang, ada dari Nepal, ada dari Sri Lanka. Pada 2010 ketika kami ke Bangkok, yang mendapat sertifikat certified director itu cuma 2. Pak saya dan Pak Unal. Saya diutus untuk membawa sertifikatnya Pak Unal. Karena tidak menyelesaikan post-course work. Jadi kalau mau pakai standar ya mungkin bisa ditetapkan standar dulu sehingga tidak sembarang sopir direkrut untuk membawa kendaraan yang isinya harta banyak orang itu. Lalu Pak Tikus menyebut ternyata ada satu kompetensi lagi yang terakhir ini. Pengurus itu harus pandai yang terakhir tadi memanfaatkan inovasi terbaru di bidang teknologi, tidak perlu menghadapkan dengan hal yang lain.
Mudah-mudahan menambah wawasan kita, dan ini boleh dicatat oleh teman-teman di Nautulan ini, mungkin bisa dijadikan highlight. Berikut ada lagi. Ya, di sebelah kiri satu, di tengah satu. Saya belum dengar suara merdu dari para ibu. Nanti Mas Andi, saya cari satu ibu dulu ya. Dengar suara lembut semua enggak? Iya, tapi yang punya suara lembut kulit ini. Ayo satu dari wanita Credit Union. Biasanya wanita di Jawa Timur itu berani, penggerak votasi itu besar. Di Jawa Timur itu wanita. Betul ya? Oh benar? Oh, Bu Bina. Nanti Bu Bina tanya langsung sama Pak Mona atau Pak Mona. Yang dari Ceru. Oke. Aku ada siluet. Karena siluet jadi hitam semua nih. Tidak ada. Ya speknya boleh. Silakan Mas Baskoro. Terima kasih Pak. Saya Baskoro dari anggota CIMU-nya di Cilokosayu untuk sektorialnya di Koperasi PJB. Saya sudah banyak mendengar tentang kiprah dari lingkungan grup Pak Guna. Banyak sekali sektorial yang dijalankan di sana, dan kami dulu juga pernah sempat melihat langsung untuk sektorial di supermarketnya. Yang saya tanyakan yang pertama, tahapan yang dilakukan oleh Pak Munal untuk membentuk sektorial itu, tahapannya apakah dari anggota punya usulan ke pengurus atau pengurus turun ke anggota? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sisi permodalan. Modalnya kan bersumber semua dari CU lingkungan. Mohon penjelasan modelnya seperti apa, apakah penyertaan atau sektorial tersebut membentuk suatu badan usaha tersendiri, dan juga keuntungan untuk CU tersebut. Cukup itu Pak, terima kasih. Lanjut. Pak Bueni. Saya lulus dari Bintang Timur, dari Bukan. Dua pertanyaan, Pak Munafis. Yang pertama, kami banyak membaca kisah sukses dari teman-teman di Kalimantan. 20 tahun yang lalu kami juga pemula ya. Setelah perjalanan 20 tahun kami masuk kubanan utang aja. Ini bagaimana membangkitkan harapan agar kita padam ketika dalam situasi utang macet yang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, untuk suksesi kepengurusan yang dipersyaratkan ada SIM-nya lebih dulu, mengandaikan orang mau sungguh-sungguh memiliki kompetensi kalau pengurus. Ini motivasi apa yang perlu dikembangkan kepada anggota supaya mereka suka menjadi pengurus. Karena kesan saya akhir-akhir ini orang banyak yang tidak suka menjadi pengurus karena sudah ada gaji, masalahnya banyak. Barangkali kalau situasi hidupnya sedang bagus, orang bisa senang. Tapi ketika akhirnya dalam situasi tidak begitu menggembirakan, yang apa yang perlu kita kerjakan, apakah ini ada di pola kebijakan tingkat primer saja atau mungkin dibuat oleh Pusat. Terima kasih. Terima kasih Pak Bueni. Lanjut Bu. Terima kasih. Sebetulnya tadi itu sudah saya tanyakan, tapi ternyata ini juga masih menggelitik pikiran saya, Pak Munaldus tadi mengatakan bahwa saya sebagai pengurus untuk menerima dana tahunan itu hanya 4 juta. Ya, saya tergelitik dari pertanyaan teman-teman yang dari Bali itu. Padahal asetnya sudah triliunan. Itu bagaimana
kebijakan yang diterapkan di sana. Terima kasih. Terima kasih Bu Lid. Wah, ini kebetulan ditimpangan Pak Penal semua nih. Silakan ada Pak Penal. Terima kasih. Banyak pertanyaan yang luar biasa saya ingin maju. Tahapan untuk membentuk sektor real itu awalnya kan kami itu dipaksa oleh anggota 3 tahun berturut-turut. Beberapa petani itu meminta kami menyediakan pupuk subsidi, itu ceritanya. Tahun pertama kami bilang CU tidak mengurus pupuk, CU hanya mengurus uang. Ya, tahun kedua pertanyaan yang sama, bantu kami untuk mencarikan pupuk subsidi karena pupuk non subsidi mahal. Tapi yang bertanya sekarang bukan satu, dia bawa kawan-kawannya supaya bertanya yang sama. Jadi kita bilang belum bisa, kami tidak mengurus, tidak ada punya keterampilan mengurus itu karena tidak diajar juga. Tahun ketiga lebih ramai lagi yang minta juga pertanian, minta pendampingan ini, kami minjam, kalau tidak dibantu begitu nggak bisa. Simpulan kita apa? Ternyata anggota membutuhkan layanan non keuangan. Lalu dia kemudian, kalau begitu kita mendirikan koperasi non keuangan sektor real. Setuju tidak? Untuk mengurus pupuk dan kebibitan. Baru mereka semua setuju. Masukkan dalam keputusan rakyat. 6 bulan berikutnya kami dirikan koperasi kali kedua. Itulah yang mengurus pupuk mereka. Ternyata mengurus pupuk subsidi itu tidak mudah. Sampai ke Bogor kami menyelesaikannya. Akhirnya dapat. Dan seterusnya sekarang sudah jalan. 1 bulan kadang-kadang bisa sampai 120 ton. Tapi lebih dari 2 hari Pak di gudang, lebih dari 2 hari langsung tangkap polisi. Ternyata itu tidak bisa sembarangan. Itu cerita operasi sektor real. Lalu kita bilang yang mengurus konsumsi dipisahkan, yang mengurus pertanian koperasi sendiri, yang mengurus konsumsi koperasi sendiri. Lalu kita pikir yang mengurus jasa apa? Koperasi sendiri, ada 3 koperasi sekarang. Nah, itu yang kami kerjakan sekarang Pak. Modalnya dari mana? Modalnya dari anggota, minimal 20 orang anggota baru bisa berdiri. Buat simpanan pokoknya, simpanan wajibnya. Tapi koperasi sektor ini tidak boleh ada simpanan sukarela. Tidak boleh undang-undangnya. Tak kayak CU. Jadi simpanan yang satu namanya modal penyertaan. Masuk situ. Modal penyertaan terdiri 2, bisa modal penyertaan dari anggota tadi, bisa modal penyertaan dari lembaga. Untuk mempercepat ini kami minta bantuan modal penyertaan dari CU Lingkungan. Karena kurang kami pinjam juga. Tapi sekarang modal penyertaan kami kembalikan semua. Tinggal pinjaman aja. Ternyata kalau ada toko, kami punya toko 12 juta per hari penjualannya Pak. 12 juta per hari. Itu 1 tahun sampai bulan ini kami sudah mendekati angka 200 juta SHU bersih. Bapak bayangkan, kalau pembebas finansial memiliki toko dengan 12 juta per hari penjualan, bisa sampai 350 juta per tahun keuntungan bersih. Atas orang yang ngurus toko itu kaya-kaya. Saya baru tahu. Nah, itu kami punya. Sekarang kami punya 4 toko, 1 grosir, 1 departemen store. Itulah. Cuma ngurus koperasi sektor real. Menurut orang kaya di Pontianak, orang Cina, Pak Ahok kami tetap belajar magang Februari. Dia bilang gini, 3 tahun pertama tidak boleh berbagi balas jasa simpanan. Tidak boleh. Kalau ada surplus langsung dibuatkan dana cadangan. Banserat. Kami ikuti benar nasihat orang tua itu. Sekarang kami punya Kalimat 2 punya dana cadangan hampir 800 juta dalam 3 tahun. 1 outlet baru. Nah itu contohnya kalau kita mau mengerjakan ini Bapak Ibu. Tapi tujuan daripada toko ini
khusus menampung produk anggota. Jadi kalau produk anggota itu tidak boleh ada banyak pertanyaan masukkannya. Jadi sekarang CU lagi bergerak keras seperti ini bajunya, tapi begitu produk sudah ada, mereka panggil kami. Oke, saya juga antarkan, bikin packagingnya yang bagus. Bikin di situ expire, wajib expire. Karena orang CU pernah kirim barang ke kita, tidak ada expire-nya, anggota tanya, expire-nya kapan? Kembalikan lagi pada mereka. Bikinlah expire di situ. Dan nanti ada apa namanya itu PRT ya, harus diurus PRT-nya. Di situ nanti ujung-ujungnya ada label halal. Tapi itu gampang urusnya. Orang dinas perindustrian semua gratis lagi. Kalau kami di sana gratis disuruh datang. Mereka semua yang urus. Nah itu enaknya kalau dinas koperasi itu orang CU juga. Dinas koperasi kami punya itu orang CU semua. Nampak semua urusan. Kira-kira gitu penjelasan Pak. Sudah jalan di tahun ke-6 tahun ini. Tahun ke-6. Rencana kita mau bikin pasar swalayan besar. Sudah ketemu. Nanti kalau ada usia yang kedua, kita mau mendirikan supermarket. Kedua, dan orang CU paling senang Pak. Tore, kenapa? Kalau mengajukan pinjaman senang sekali mereka. Kenapa? Pinjaman beredarnya naik. Dan NPL-nya 0%. Kami punya pinjam, ada NPL. Setiap tanggal 28 lunas. Dari Bintang Timur, utang macet. Kalau tidak mau utang macet, hanya CU. Risiko yang paling pertama menurut CU adalah pinjaman macet. Betul tidak? Nah, semuanya ada. Jalan terus saja, cari terobosan bagaimana menyelesaikan. Orang Filipina bilang apa? Waktu APU Forum di Bangkok tahun 2000, tidak, 15 ya. 16 kan di Korea kan. Menyelesaikan kredit macet cuma ada satu saja. Tagih. Pertanyaannya kapan menagihnya? 2 hari setelah ansuran tidak masuk pada tanggal jatuh tempo harus sudah ditagih. Ya, 2 hari itu resepnya. Nanti saya menerbitkan bukunya, metodologi kredit usaha produktif di kredit dia. Itu akan diterbitkan oleh Gramedia, bisa dibaca. Kami sudah pelatihan sekitar 8 kali.